Enam oknum pegawai negeri sipil atau PNS di Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara kini mendapatkan sanksi setelah bertindak arogan. Hal ini bermula ketika 6 oknum PNS tersebut terekam kamera mengancam warga pengendara motor yang terserempet mobil mereka. Berdasarkan hasil pembinaan, ke-6 pelaku dianggap tidak beretika ketika berhadapan dengan masyarakat. Dilansir Tribun Manado, Sabtu 17 Desember, sanksi tersebut diberikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dalam foto yang beredar, 6 oknum PNS tersebut berdiri sejajar dan diinterogasi oleh Kepala Inspektorat dan Kepala BKD. Mereka pun tampak tertunduk lesu. Pemprov Sulut menilai bahwa para oknum PNS tersebut bersikap arogan dan tak beretika di hadapan masyarakat. Kepala BKD Sulut, Clay Dondo Kambe, mengatakan pemeriksaan inspektorat merupakan instruksi tegas Gubernur Sulut, Oli Dondo Kambe, dan Wakil Gubernur Stephen Kandau. Setelah dibina, ke-6-nya diwajibkan menulis surat pernyataan. Secara umum isi surat pernyataan tersebut, yakni para PNS mengakui kesalahannya, tidak akan mengulangi perbuatannya, akan meminta maaf kepada yang bersangkutan dan keluarga dalam waktu 1x24 jam. Para PNS tersebut diketahui bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulut. Kasus ini bermula ketika ke-6-nya terekam kamera warga yang mengalami kecelakaan di Jalan Desa Pangu, Minahasa Tenggara pada Selasa 13 Desember. Mereka terekam masih mengenakan seragam dinas dan menggunakan kendaraan plat merah. Warga tersebut jatuh karena menghindari mobil yang ditumpangi oleh para PNS itu. Beruntung korban jatuh di tepi jalan yang berumput. Bukannya berhenti dan menolong, para oknum PNS ini memilih untuk meninggalkan lokasi sehingga dikejar oleh korban. Sehingga peristiwa adu mulut tersebut pun tak terelakkan. Foto saja nata kores. Karena apa? Mau kira apa nggak aja salah. Silakan dong lari le. Mana mau masa mau lari pengana? Lari kan udah dusuh. Susah. Kan kita nggak pakai helm. Jabat na ontak. Bayi itu na ontak. Orang na ontak begini no. Orang na ontak. Sudah. Demikian informasi kali ini dalam Tribun News Update. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari kelompok 2, gelombang 7 angkatan 7, sub kelompok 2 di tugas ini, kami akan menampilkan podcast mengenai analisis pelanggaran PNS terhadap nilai-nilai berakhlak, di mana saya, Vivi Dwiryandini dari Poltekkes Sumbar, akan bertindak sebagai moderator kali ini. Sebelum memulai, izinkan rekan-rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Ade, silakan Dek. Izin memperkenalkan diri, nama Ade Respiardi dari UPBU Rendani Manokwari, Papua Barat. Khairul Mizan, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama Khairul Mizan dari UPBU, Domain Edward Osok, Sorong. Rido, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama Abu Ridho, penempatan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai, kelas 2, Tanjung Perak. Rizky. Perkenalkan, nama saya Rizky Satria Yuda, asal penempatan UPBU kelas 3 Soaba Jawa. Oke, langsung saja ya teman-teman, tentang video yang udah kita tampilkan sebelumnya. Salah satu fungsi ASN ini kan sebagai pelayan publik kan, di mana harus kita jalankan secara profesional. Tapi melihat kasus tadi yang dilakukan 6 oknum ASN di Minahasa Tenggara, Sulut tadi, sepertinya jauh banget gitu dari kode etik yang harusnya kita miliki.
Kalau menurut kalian gimana nih? Untuk cuplikan yang kita lihat tadi, yang terjadi adalah warga tadi terguling karena ingin menghindari mobil para ASN itu, karena hampir tertabrak. Alih-alih meminta maaf, berhenti dan menolong korban, mereka malah kabur. Waktu dikejar, mereka malah menertawai korban yang jatuh tadi dan terjadilah adu mulut. Kalau kita lihat sama sekali tidak mencerminkan ahlak ASN nggak sih? Seharusnya mereka bantuin ya dan bertanggung jawab gitu atas yang mereka lakukan, baik ataupun benar yang mereka lakukan. Ya, eh, terjadiannya terjadi pertengahan Desember tahun lalu. Ya, kawan-kawan. Jadi bisa dibilang berita ini masih hangat pada generasi yang semakin berkembang ini. Seharusnya pemikiran dan sifat kita berbanding lurus. Hal ini tidak mencerminkan oleh 6 oknum yang berada di video tadi ya kawan-kawan. Jadi oknum-oknum tadi itu sama sekali tidak mencerminkan sebagai ASN yang baik gitu. Ya, karena kasus tadi pasti akan terjadi krisis kepercayaan dari masyarakat ya. Karena sebagai seorang pelaksana kebijakan publik, mereka itu harusnya melayani gitu, bukan malah bersikap arogan seperti itu. Karena seperti yang kita tahu, fungsi lain ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Itu pun juga tidak sesuai dengan perilaku tadi. Mereka itu bukannya jadi perekat, malah jadi sumber perpecahan di masyarakat. Karena kan kita sebagai pelayan masyarakat gitu, tapi malah bersikap seperti itu. Nah, bener nih. Citra PNS ini bagi instansi sudah pasti sangat-sangat berpengaruh. Karena meski yang melakukannya hanya sekedar oknum, 6 orang tadi, pasti instansi ini bakal kena imbas. Seakan mereka yang akan dibawa-bawa nantinya. Mungkin setelah itu, mereka akan mendapatkan sanksi sosial juga sih dari rekan-rekannya. Nah, citra PNS ini terancam karena hal-hal yang seperti itu. Itulah pentingnya bersikap bijak meski tidak di bawah kendali atau pengawasan, karena hal-hal tersebut bisa menjadi kebiasaan kalau kita nggak berusaha memisahkan diri. Benar semua sih. Kita tuh setuju ya bahwa hal tersebut tuh sangat melenceng lah intinya dari fungsi ASN. Selain fungsi ASN yang kita bahas tadi nih, jika kita kaitkan dengan nilai-nilai atau core values berakhlak yang kita pelajari kemarin, apa saja sih yang dilanggar kalau menurut kalian? Dalam konteks berorientasi pelayanan ya, mereka tidak mencerminkan sikap ramah, cekatan dan dapat diandalkan. Mereka sebenarnya bisa berhenti, nolong, lalu minta maaf gitu. Tapi mereka justru mengolok-olok. Padahal dia yang memang bersalah. Salah ini. Ya, mereka juga tidak bersikap akuntabel karena tidak menggunakan kelayakan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Seperti yang dilihat di video, mereka memakai mobil dinas berplat merah, tapi justru tidak menjaga perilaku normal mereka. Nah, kalau dalam segi harmonis, ini sangat-sangat mereka ini nggak melaksanakan dengan baik karena mereka tidak menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, di mana dalam kasus ini adalah warga sipil biasa. Mereka juga tidak membangun lingkungan yang kondusif dengan melawan dan enggan untuk meminta maaf. Dan juga dari segi loyalitas juga sudah pasti sangat jauh dan tidak dipatuhi karena alih-alih menjaga nama baik sama ASN, pemimpin instansi dan juga negara, justru mereka membuat buruk citra PNS. Bener sih. Eh, Menurutku juga mereka nggak menerapkan core values adaptif karena menolak untuk bersikap proaktif. Mereka setidaknya bisa lah berhenti beberapa saat menginisiatif untuk membantu mereka gitu. Tapi nggak mereka lakukan gitu. Beruntung banget sih pemerintah Sulawesi Utara mengambil tindakan tegas dan sanksi buat mereka. Kalau menurut kalian sendiri nih, kenapa hal tersebut bisa terjadi sih? Terus bagaimana solusinya untuk meminimalisir pelanggaran seperti itu? Sementara kita yakin nih, sebelum mereka jadi PNS, mereka udah pasti melalui tes dan serangkaian pelatihan karakter dasar seperti yang telah kita lakukan saat ini. Kalau menurut aku sih ya, hal-hal kayak gitu tuh emang berperan penting. Tapi di sisi lain, yang jauh lebih penting itu kesadaran diri dan konsistensi. Mereka bisa sih menjalankan fungsi berakhlak, tapi percuma juga kan kalau hanya dilakukan selama beberapa bulan saja setelah pelatihan. Makanya aku pikir tuh perlulah konsistensi dan kesadaran diri sendiri tuh. Kalau menurut kalian gimana? Mulai dari Rizky, silakan Ki.
bener sih yang kamu mau bilang tadi, mereka tuh harusnya sadar akan hal-hal yang di sekitar. Karena sebagai PNS, kita perlu punya yang namanya kesadaran diri dalam bertindak sehari-hari, agar perilaku yang kita lakukan ini nggak merugikan orang lain. Kalau dari aku itu aja sih. Menurut Rido, gimana dok? Iya, setuju sih sama Mbak Vivi ya. Memang harus konsisten karena percuma kalau dari awal tuh kita diberikan pelatihan dasar, tetapi pada prakteknya kita nggak bisa menerapkan gitu kan. Apa gunanya kita pelatihan dasar? Terus selain itu bisa dilihat tuh di situ video kan berenam ya. Masa enam-enamnya seperti itu semua. Intinya kita tuh selain juga apa ya harus sadar diri itu untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk seperti itu. Kita juga harus pintar-pintar dalam memilih pertemanan gitu kan. Jadi ya nggak terjadi hal-hal seperti itu. Itu menurut saya. Ya saling mengingatkan aja nggak sih kalau ada kayak Iya gitu. betul itu. Terus Iya. untuk Ade, silakan Dek, ada pendapat lain? Ya, kalau bagi saya sih benar sih kata Mbak Vivi tadi itu yang kan mereka kan sebelum masuk PNS itu pasti ada serangkaian tahap kan untuk menjadi PNS. Dan bagi saya kenapa mereka bisa begitu dikarenakan hal yang berpengaruh perubahan tingkah laku norma seseorang itu ya kalau bukan dari diri sendiri ya dari pengaruh lingkungan mereka. Awalnya sebaik ataupun atau sebagus manapun, tapi jika kita tidak bisa mengontrol diri dan memilah lingkungan, lingkungan mana yang baik dan lingkungan mana yang buruk. Maka dari itu kita juga bisa masuk dan terjerumus ke dalam keburukan itu. Maka dari itu kita juga harus bisa untuk melihat, mengkondisikan dan berpikir mana lingkungan yang baik dan mana lingkungan yang buruk. Cukup. Untuk Mas Koirul ada pendapat lain nggak? Atau gimana? Saya sangat setuju tadi pendapat Mbak Vivi ya. Sebelum masuk di PNS ini kan ada beberapa tahapan seleksi itu. Nah, mereka kan harusnya sudah melalui tahap seperti itu ya. Hal ini sangatlah penting menurut saya, menjaga sopan santun serta menjaga norma-norma baik, citra PNS yang harusnya jadi baik malah jadi citra yang buruk. Seharusnya mereka itu harus memupuk jiwa-jiwa PNS yang baik sih, seperti menjaga eh, mungkin adaptasi dengan orang lain dan lingkungan mungkin seperti itu. Jadi eh, perlunya etika tinggi dan attitude yang baik sih menurut saya. Betul banget. Hal tersebut tentunya bisa kita aplikasikan nggak sih secara langsung melalui diri kita masing-masing di satker kita nantinya. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kita harus mengerti tugas, fungsi, dan jabatan kita sebagai ASN untuk menempatkan diri dimanapun itu, meski diawasi ataupun tidak. Setuju semuanya? Aku sih Sangat setuju. Setuju. Setuju, setuju. Baik, demikianlah diskusi yang dapat kami sampaikan sebagai tugas kelompok Agenda 2 ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.